Kerajaan Sunda merupakan salah satu kerajaan terhebat dalam sejarah Nusantara. Dengan usia hampir 10 abad, keberadaannya menjadi bukti nyata kekuatan budaya dan peradaban masyarakat Sunda. Pakar sejarah sekaligus Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, Dr. Mumuh Muhsin, menjelaskan secara mendetail kerajaan Sunda serta filosofi beserta jati diri masyarakat Sunda. Kerajaan Sunda itu kerajaan yang hebat. Mengapa dikatakan hebat, kuat? Karena kerajaan Sunda itu kalau ditotalkan durasinya hampir 10 abad, hampir 1000 tahun. Memang namanya dan tempat pusat kerajaannya berpindah-pindah ya. Tapi secara umum disebut kerajaan Sunda. Tidak ada kerajaan di Pulau Jawa atau di Nusantara yang eksistensinya sampai hampir 10 abad. Bahkan kerajaan Sunda Pajajaran itu disebut sebagai kerajaan Hindu terakhir. Kalau yang lainnya sudah runtuh, kerajaannya sudah runtuh dan sudah beralih menjadi kerajaan Islam. Itu kan menunjukkan kuatnya kerajaan Sunda. Kita pernah mengenal Majapahit dengan Gajah Madanya yang disebutkan menguasai seluruh Nusantara. Hanya satu yang tidak sempat, itu Pajajaran. Sampai-sampai dia melakukan tipu muslihat begitu ya. Artinya kan kuat dan hebat gitu. Dan juga disebutkan runtuhnya kerajaan Pajajaran pada akhirnya juga itu diikhtiarkan sejak lama itu menyerang dan selalu gagal ya. Tidak disebutkan kalaupun pada akhirnya runtuh karena ada pengkhianatan orang dalam. Sisi lain itu kan dikeroyok oleh Banten, Cirebon, Demak, ya kira-kira begitu. Itu kan menandakan kuat. Itu kan bukti nyata bahwa kerajaan Sunda itu pernah itu historis ya. Kerajaan Sunda itu berjaya. Sekarang kan pertanyaannya, apa yang membuat kerajaan Sunda sehebat itu? Apakah angkatan perangnya sangat kuat? Apakah itu? Kalau dalam bahasa sekarang, apakah punya persenjataan yang canggih? Apakah ada manusia-manusia yang hebat, sakti? Berkait dengan itu sulit ya mencari jejak historisnya. Punya senjata apa? Punya kesaktian apa? Tidak sulit. Yang agak mudah dilacak ya, tadi ada jati diri yang sekarang masih bisa dilacak karena tercermin dari babasan, dari paribasa gitu lah. Dan yang semacam itu inilah ada nilai filosofinya. Itu mendasari segalanya. Kan filosofi seperti itu tercermin dalam perilaku aktual masyarakatnya, juga dari para pemimpinnya. Terbentuklah sebuah kerajaan yang kuat gitu. Ini mangga ini jadi pekerjaan siapa untuk mengidentifikasi, menginventarisasi nilai-nilai kesundaan yang masih terekam dalam babasan, dalam peribahasa. Kumpulkan, inventarisasi, identifikasi, makna. Nah, hanya saja muncul pertanyaan berikutnya, apakah nilai-nilai filosofis yang atau nilai-nilai kesundaan yang mendasari kokohnya kerajaan Sunda masih relevan untuk diterapkan pada saat ini? Itu pertanyaannya. Karena ada tantangan yang beda tentu saja. Atau harus ada penafsiran ulang ketika mau diimplementasikan. Ambil saja contoh, hanya misalnya ini dalam bentuk
sering dalam bentuk nasihat. Orang mah kudu lulus jujur lihat tali gitu. Itu kan sebenarnya fleksibel ya, fleksibel. Bagaimana menerapkan dalam hidup kekinian? Atau napi orang Sunda itu suka ada peribahasa orang potong harap kudu siniger tengah, ulah harap teuing, ulah tukang teuing, moderat. Lainnya dan yang lain-lainnya ya. Sekarang apakah yang seperti itu masih relevan atau tidak? Atau pernah beberapa bulan lalu kan orang Sunda teh kudu someh hade kasih mah. Bagaimana implementasi sekarang? Karena kalau itu terus dipiara ya, ada akibat nantinya. Jadi jati kasih ku junti. Sebab saya mah teh bararetah di Bandung teh kan. Ini bukan ya memang konteksnya NKRI ya. Tapi kan orang Sunda teh kadang jadi pribumi, ulah jadi semah di lembur sorangan. Nah itu teh gara-gara eta teh betul. Saking suami ada kasih mah kadang-kadang ditipu, dilicikan, dan sebagainya diakali gitu. Dan orang Sunda mah ada itu. Dan mengenai kebaikan, keramahan orang Sunda itu sudah diakui oleh siapapun. Bukan oleh orang Indonesia saja, mungkin oleh orang luar juga. Saya pernah menghadiri seminar lah di Jakarta. Ada peserta seminar bukan orang Sunda. Dia ngomong gini, kalau penduduk Indonesia itu semuanya orang Sunda, bakal damai gitu. Karakternya seperti itu. Tetegeng, tahawak, tidak ambisius dan lain-lain. Sebenarnya apakah somaya hada kasemah dipertahankan, tapi dalam bentuk apa dalam masa sekarang? Jangan sampai gara-gara itu dimanfaatkan oleh orang lain yang berakibat tadi teh jati kasih kujun. Nah, jadi itu tuh jati diri orang Sunda harus digali oleh ahli bahasa, ahli sastra, ahli toponimi, karena itu yang masih tersisa mengenai jejak masa lalu kita gitu ya. Dan ini bisa menjawab pertanyaan, nah daya presiden orang Sunda, nah, untuk jadi presiden mah harus kekeh, harus ambisius tuh. Pernah saya menerima cerita begini. Waktu pertama kali Indonesia berdiri, ya kira-kira obrolannya siapa yang akan menjadi presiden itu. Tidak ujug-ujug Bung Karno, ada obrolan. Di antaranya ada Pak Oto, ada apa. Sok ku anjeun. Ya, Pak Oto sendiri ada sajalah. Kalau dia punya ambisi kuat, ada peluang untuk waktu jadi presiden. Tapi orang Sunda tidak seperti itu, mangga. Jika orang rek ngiwaman gitu nya sok mangga. Kalau kita punya kesanggupan ya, tapi bisi anu lebih hade gitu. Kalau dia nak kabuktosana lebih goreng teh urang. Segitu kan memang nyalah kan orang mah. Itu ya. Jadi secara empiris adalah sebuah kenyataan, dengan bermodalkan nilai-nilai kesundaan kita pernah jadi sebuah negara yang besar dan kuat untuk kerajaan Sunda. Mungkin dalam bahasa lain kita perlu mereinterpretasi dan mereaktualisasi nilai-nilai kesundaan masa lalu supaya berselaras dengan kekinian. Memang babasana matang dirobi, tapi pemaknaan, penafsiran dan implementasinya harus diubah. Iya, ya kita patut
mengapresiasi ya keinginan seperti itu. Dan kita sebagai etnis Sunda, sebagai orang Sunda, ada interest subjektif ya supaya nilai kesundaan itu tetap hidup ya. Dan bisa jadi secara emosional asa terido mun Sunda leungit teh, asa terido bahasa Sunda leungit teh, asa terido nilai filosofi Sunda hilang teh, karena secara historis pernah teruji dalam sejarah gitu ya. Ini patut diapresiasi lah. Tapi lihat dari dengan catatan tadi, kita perlu melakukan reinterpretasi, mereaktualisasi, dan juga tidak terjebak dalam tampilan yang sifatnya simbolis, Kang. Contohnya lah, tuh asa jadi pangsunana pada pakai ikat gitu ya. Tapi karakternya tunyuna. Kali ini gitu orang Sunda contohnya. Sebagai bagian dari ikhtiar oke, tapi itu belum tuntas gitu. Saban rebo ngangge raksukan apa baru teh tangsil ya kita hargai. Tapi tidak berhenti di situ. Itu masih simbolis ya. Masih harus terus ke realisasinya. Ya, contoh yang paling gampang mah Jepang ya, Jepang, Korea, Cina kan negara-negara maju gitu, dengan tidak meninggalkan kultur ya, dan tidak malu dengan budayanya sendiri ya. Di negara-negara maju lain di Eropa misalnya, ada momen-momen tertentu ketika mereka mengekspresikan budaya masing-masing daerahnya. Misalnya di Jerman Selatan, oh masing-masing punya, dan di waktu tertentu diekspresikan. Semacam pesta budaya. Jangan sampai begini orang tanya, hoyong maju, hoyong juga Amerika misalnya, dengan mengorbankan modal kultural kita. Hanas ia ditinggalkan itu teka hontal. Jadi teka di akhirnya. Ini piara iya, bisa jadi modal kemajuan dengan tidak menolak kemajuan dari luar. Gitu. Unpad sendiri sebetulnya dalam renstra-nya ada satu butir yang berisi pemajuan kebudayaan ya. Salah satu wujud atau implementasi dari amanat Rensa itu di Unpad secara periodik diayakan pertunjukan budaya Pak, rupi lah ya, seni, drama, ya teater, puisi. Alhamdulillah sudah dan kokojona FIB. Memang tantangannya besar karena animo warga Unpad belum banyak gitu Pak, belum banyak. Ini masih bisa diupayakan. Misalnya mengapa tidak banyak, karena ada pentas tapi bentrok dengan kuliah. Ada pentas karena penelitian berjalan terus ya, dan Unpad memberi perhatian untuk penelitian untuk pengabdian masyarakat yang spiritnya memajukan kebudayaan khususnya Sunda ya. Contoh yang sudah berjalan lama ini Prof. Ganjar ya, melalui pusat digital Sunda gitu ya, Sunda Digital, tiap hari Rabu sore melakukan aktivitas ya. Ada yang online, ada yang offline, berkaitan dengan kesundaan dari berbagai aspek. Rutin itu. Jadi Unpad sudah berjalan.